Saya sebenarnya tidak punya bayangan ya menjadi bupati itu enggak punya bayangan sama sekali. Walaupun sebetulnya pendidikan saya tidak jauh dari itu karena kan saya alumni dari ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada tahun 82. Saya yang penting lari gitu ya. Lari kemudian memaksimalkan apa-apa yang sudah diputuskan, kemudian kalau itu memungkinkan untuk diadakan perubahan sedikit, tidak menyimpang akan saya rubah. Magetan itu dulu waktu saya kecil terkenal dengan bunga, ya kan? Nah, mbok ya dibuat kembali lagi kita, ini kan taman bunga. Nah, otomatis sudah kembali aja sudah untung. Kemudian tempat itu setelah rame, itu kan otomatis orang jualan banyak. Itu kita sediakan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya bersama orang nomor 1 di Magetan, salah satu kabupaten terkenal di Jawa Timur. Kita sapa Bapak Dr. Andes Suprawoto SH MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tri. Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di kantor Surya dan Tribun Jatim Network, Pak. Sama-sama, ya. Pak Bupati, ya. Pak Bupati ini kan asli putra daerah Magetan yang terpilih menjadi bupati. Ketika terpilih pertama kali itu Pak Bupati, sebetulnya apa yang di roh yang ingin dicapai Pak Bupati di Magetan itu apa sih sebetulnya? Oh ya, gitu. Gini Mas. Saya sebenarnya tidak punya bayangan ya menjadi bupati itu enggak punya bayangan sama sekali. Walaupun sebetulnya pendidikan saya tidak jauh dari itu karena kan saya alumni dari ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada tahun 82. Tetapi karena satu hal kemudian saya jadi di birokrasi. Nah, kemudian setelah saya berkarir di birokrasi, kemudian waktu itu saya pensiun, ya menjelang pensiun, kemudian saya ditarik di LAN ya sebagai Widyaswara. Jadi Widyaswara di LAN karena pensiun 60 kan, terus diperpanjang 65 tahun menjadi Widyaswara. Nah, dalam perjalanan itu saya mulai 6 bulan mengajar di LAN, kemudian saya nggak tahu dirayu-rayu sama teman-teman diaspora Magetan yang ada di Jakarta gitu. Saya sebenarnya betul-betul nggak mau ya, nggak mau. Kemudian ya ada salah satu putra Magetan ya yang saya kemudian ya salah satunya nuturi gitu loh. Ada kalimat begini yang kemudian saya membuat saya tergerak gitu ya. Negeri kita ini kurang beruntung ya, karena apa? Karena orang-orang baik itu diem aja, gitu ya. Sindir ini, sindir yang halus ini, Pak. Terus kemudian Mbok Dek Prawoto pulang, gitu ya, pulang. Gitu. Nah, terus kemudian akan disupport ya teman-teman ini akan gotong royong menyupport pencalonan itu. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya oke, saya bersedia, tapi dengan catatan gitu ya. Catatannya apa ya? Semua tidak boleh ganggu saya. Gitu ya. Itu komitmen, jadi komitmen ya. Oke, tapi sebaliknya saya dikontrol. Oke, terima kasih gitu. Karena memang niat kita ingin memperbaiki dan mengadakan perubahan di tanah kelahiran, tidak ada lain. Ya, sebab itulah kemudian kita tergerak untuk kemudian pulang kampung. Kemudian ikut kontestasi tahun 2018.
ya. Jadi, dan akhirnya terpilih sebagai orang nomor 1 di Magetan. Alhamdulillah ya, walaupun saya sudah meninggalkan Magetan tahun 75 ya. Sudah meninggalkan mulai kuliah ya, saya lulus tahun 75 SMA itu. Masih banyak penggemarnya di Kabupaten. Ya harus kembali. Pak Bupati, masih ingat ya apa pertama kali yang kemudian dilakukan Pak Bupati ketika begitu terpilih menjadi bupati? Begini, ya karena saya lama di birokrasi ya. Saya itu terpilih kan tahun 2018. Otomatis itu seandainya pertandingan sepak bola gitu sudah menjelang berakhir untuk periode anggaran tahun 2018, ya kan? Saya dilantik 24 September 2018. Terus kemudian anggaran tahun 2019 kemudian sudah ditetapkan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh sebab itulah kemudian saya berpikir saya tidak akan mungkin membuat program yang memerlukan anggaran yang sudah diplotting, tidak akan mungkin. Oleh sebab itu ketika para media kemudian tanya apa program 100 hari saya tidak punya program 100 hari. Ya, kenapa? Karena ya kan anggaran sudah ditetapkan. Saya yang penting lari, gitu ya. Lari kemudian memaksimalkan apa-apa yang sudah diputuskan. Kemudian kalau itu memungkinkan untuk diadakan perubahan sedikit, tidak menyimpang akan saya rubah. Ya, gitu. Nah, namun saya yang paling gampang itu kan begini, Mas. Yang tidak perlu biaya adalah mereform ya pola kerja pemerintahan harus kita rubah. Langkah pertama itu karena itu tidak perlu biaya. Karena biaya kan sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita kan tidak bisa ngutik-ngutik ini dipindah ini kan tidak bisa. Oleh sebab itu model-model cara kerja dan seterusnya itu kemudian menjadikan prioritas saya ya untuk merubah ya, dan birokrasi itu kan di zona nyaman ya kan. Kalau kita tidak trigger itu dia akan tetap menikmati zona nyaman itu. Kemudian saya juga berpesan begini, setiap OPD tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bisnis as usual, ya biasa-biasa aja. Setiap tahun harus punya Center of Excellence 1. Itu ya. Terobosannya gitu. Harus punya Center of Excellence 1. Bayangkan Mas, Tri, kalau OPD itu setiap tahun itu 1 Center Excellence, itu kan berarti ada 30 kebaikan. Kalau tidak bisa membuat Center Excellence dengan inovasi, ya replikasi dari tempat lain. ATM ya. Iya, ATM tiru aja. dan modifikasi. Ya. Oleh sebab itu kemudian ini saya dorong, dan kalimat-kalimat seringkali kan saya berikan motivasi begini. Senyampang kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil kebijakan, mari kita gunakan untuk kepentingan rakyat banyak, agar kita nggak nyesel nanti. Gitu. Itu yang kalimat yang sering saya sampaikan. Dan hasilnya luar biasa Pak Bupati ya. Magetan kemudian sekarang menjelma menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Bahkan di 2022 dijuluki Nice of Java, gitu ya. Salah satunya karena tolak ukurnya adalah jutaan wisatawan yang dipilih ke sana. Ini apa lagi Pak terobosan lain atau Center of Excellence di bidang pariwisata yang digalakan Pak Bupati? Jadi begini, kuda penarik itu saya akui wisata. Ya, wisata harus jadi Center Excellence. Hanya begini Mas Tri, periode saya itu dan teman-teman itu kan kurang beruntung. Beruntungnya gini, begitu dilantik 2018, 2019 mau lari, langsung kena COVID. Ada pandemi dari awal 2020 ya. Sampai sekarang dampaknya masih terasa. Tetapi itu bukan berarti kita menjadi legitimasi untuk tidak berbuat sesuatu, ya kan enggak boleh ya. Karena namun itu menjadi tantangan. Bagi saya kuda penariknya tetap wisata gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya,
Karena tidak akan mungkin pariwisata di Magetan itu dibangun oleh APBD. APBD kita itu kecil. Berapa Pak? Hanya 2 triliun. 2 triliun. Ya, dengan PAPBD itu. Iya. Terus kemudian PAD-nya hanya 10%. Ya, coba bayangkan ya. Nah, sehingga kita berupaya gimana kemudian wisata ini menjadi kuda menarik. Bagaimana menaikkan kelas ya. Jumlah wisatawan yang sudah banyak tapi kelasnya naik. Jadi kelasnya spendingnya menjadi ditingkatkan. Karena saat ini kita kan masih menengah ke bawah yang ke sana. Nah, hotel aja yang berbintang belum ada. Jadi itu yang jadi pikiran-pikiran kami ketika kita mau lari, kemudian ada pandemi itu sehingga investasi orang kan tertahan semua. Orang kemudian menahan diri untuk investasi. Itu menjadi PR kita. Namun demikian kita beruntung ya di Magetan itu walaupun jauh ya dari Jawa Timur yang paling barat sendiri. Namun kita diakaruniai Tuhan alam yang indah, matahari pagi ya yang kita terima. Ya tentu ini menjadi rahmat bagi masyarakat Magetan untuk meningkatkan ekonominya dengan melalui pariwisata sebagai kuda penarik. Nah, oleh sebab itulah kemudian semua OPD larinya ke sana. Larinya ke sana. Jadi ambil contoh misalkan kita punya tanah di Pelausan itu, banyak kan di pinggir jalan. Terus saya bilang, dulu maunya dibuat kebun sayur. Kebun sayur organik saya bilang, jangan kebun sayur organik, ini di pinggir jalan. Magetan itu dulu waktu saya kecil terkenal dengan bunga. Iya kan? Ya dibuat kembali lagi, kita kan taman bunga. Karena apa? Karena di pinggir jalan ini kemudian taman bunga ini akan menahan orang tidak langsung ke sarangan, gitu ya, ditahan di situ. Saya kenapa saya punya pikiran kayak gitu, Mas Tri? Jadi begini, kita tidak boleh ya membuat tempat atau kuda penarik itu sama dengan kabupaten lain. Kita harus berbeda. Dan saya kecenderungannya ke alam. Karena apa? Karena alam itu tidak bisa gampang direplikasi. Karena memerlukan waktu yang cukup panjang, perlu perencanaan. Oleh sebab itulah saya arahnya ke sana karena memang kita dikaruniai Tuhan alam ya. Nah, kemudian kebun refugia jadi, kemudian kita kasih masjid ya, di masjidnya itu kayunya Masjid Agung lama ya, sangat artistik di sana, parkirnya luas sehingga bisa menahan. Nanti insya Allah tahun depan kita bangun pasar sayurnya di depannya. Jadi nanti akan jadi tempat wisata yang menarik, rest area yang menarik gitu. Jadi sebelum masuk ke sarangan sudah ditahan. Nanti di bawah juga begitu. Di bawah di Sukomoro itu kita akan membuat Eco Bambu Park 18 hektar setengah luas lahan. Dan nanti berbagai jenis bambu di dunia kita tanam di situ. Jadi nanti tahan lagi. Jadi nanti wisatawan yang ke Magetan ini tidak langsung pulang, tetapi bisa beberapa hari karena banyaknya objek gitu ya. Dan ini malahan saya berpikir begini, masa kita kalah sama Raffles? Raffles itu tahun 1800 menggagas kebun raya Bogor, dan itu waktu itu hutan di Jawa masih lebat, ya apalagi di Kalimantan. Beliau punya pikiran itu. Dan kebun raya Bogor itu lifetime-nya panjang, mungkin sepanjang zaman, dan selalu seksi sampai kapanpun, kan gitu. Hanya karena di sana tidak dibuka untuk umum secara masif karena kan ada istana di sana, ya kan. Tapi dari situ kemudian saya timbul pikiran-pikiran. Selain kemudian kewajiban pemerintah untuk menyediakan
taman, kemudian hutan. Rakyat kan tidak mungkin, itu kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi objek sekaligus lifestyle-nya abadi mungkin. Gitu. Dan itu melibatkan investor atau masyarakat ya Pak Bupati dalam pembangunan berbagai macam objek wisata baru itu. Ya, jadi begini, dulu misalkan lahan di Pelausan itu dulu kan digunakan oleh masyarakat, ya. Terus kemudian masyarakat kemudian yang dipekerjakan di situ, ya otomatis sudah kembali aja sudah untung. Kemudian tempat itu setelah rame, itu kan otomatis orang jualan banyak, itu kita sediakan untuk masyarakat. Malah Eko Bambu Park itu kemudian itu sekarang ini banyak yang kemudian baru kita gagasan, itu kerjasama dengan UGM. Fakultas Kehutanan UGM turun, terus kemudian kemarin itu malahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu turun mau ikut andil di situ, membantu. Jadi saya yakin ya dengan keterbatasan dana yang kita miliki, saya yakin kita mempunyai program-program yang seksi yang kemudian dibantu oleh orang lain karena investor datang ke Magetan masih agak sulit karena kondisi seperti ini. Kemudian saya yakin itu nanti akan menarik. Ya, jangan sampai sama dengan kabupaten yang lain. Luar biasa. Pak Bupati, selain wisata, sektor pertanian juga penyumbang PDRB besar di Magetan. Tapi di sisi lain tantangan di pertanian ini kan soal SDM misalnya, banyak anak-anak muda yang tidak tertarik ke pertanian. Nah ini apa yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan sektor pertanian? Jadi begini, di Magetan itu rata-rata, dan saya yakin di Indonesia juga, rata-rata kepemilikan tanah 0,2 hektar, Mas. Bagaimana mungkin petani itu mau sejahtera dengan luasan tanah seperti seluas itu? Bayangkan, Mas Tri, dulu kakek saya tanahnya sama sawah itu 5 hektar. Anaknya 10. Dibagi. Terus dibagi jadi setengah hektaran kan? Ibu saya dapat setengah. Terus ibu saya punya anak 6. Terus dapat berapa? Itu contoh aja. Oleh sebab itu harus ada upaya-upaya ekstra ya, di antaranya saya seneng ya. Anak-anak itu kemudian anak-anak milenial di sana itu ada peternak milenial di Magetan ini. Jadi justru di sana anak-anak muda banyak juga yang bergelut di pertanian. Itu di Ampu dari Fakultas Peternakan UGM. Ya, kami kemarin habis dari sana ya. Dan anaknya itu anak-anak sarjana begitu ya. Nah, kemudian saya sebenarnya sudah sudah menggagas dengan teman-teman anak-anak muda ini begini, Mas. Anak-anak muda ini kita pinjami tanahnya Pemda Bengkas Bengkok itu 1 hektar untuk buat mereka mengeksperimenkan gagasan-gagasan mereka dengan teknologi. Hanya masih terkendala mereka mintanya dekat dengan wilayahnya. Nah ini yang masih kita carikan. Ya, jadi kan kemarin itu anak-anak muda dari Karas ya, Kecamatan Karas. Sedangkan di Karas itu kita tidak punya bengkok di situ. Sebetulnya mau kita pinjami sekitar 1 sampai 2 hektar. Kemudian mereka kita bebaskan sewa. Silahkan nanti dikelola dengan bagi hasil atau bagi hasil ya mungkin. Sementara ya nggak usah lah, tahun pertama, tahun kedua dibebaskan. Nanti kalau sudah menguntungkan baru kita ini kan. Toh itu anak-anak kita, gitu. Kalau saya cara berpikirnya seperti itu. Sehingga anak-anak ini kemudian nantinya kemudian bisa menerapkan ya angan-angannya, ide-idenya gitu. Jadi sebetulnya sudah 1-2 tahun yang lalu sudah ide itu sudah saya sampaikan kepada anak-anak muda, milenial yang tertarik, yang kelompok-kelompok anak muda, karena mereka menciptakan ini pupuk cair dan sebagainya. Saya tak anukan gini. Saya, oh iya Pak, gitu. Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan 0 angka kemiskinan ekstrim di 2024 ya.
sayangnya kemudian pandemi datang sehingga angka kemiskinan justru naik tahun kemarin. Nah, ini apa yang dilakukan? Ya, jadi memang betul. Saya waktu jadi bupati itu angka kemiskinan kita itu 10,8 ya. Terus kemudian saya genjot bisa turun menjadi 9,4 ya tahun 2019. Terus kemudian 2020 begitu ada COVID naik lagi jadi 10,8. Nah, itu Mas Tri itu data tahun 2021. 2022 kemarin sudah turun lagi menjadi 9,8. Jadi sudah 1 digit. Tapi yang ekstrem itu masih 1, sekian, masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Jadi sekitar 13 ribuan ya? Ya, 1%. Hanya 1%. Oh, enggak. Ya, ekstrem. Ya, enggak sampai. Hanya 1%. Itu yang ekstrem. Ya, oleh sebab itu kemudian begini, saya tertarik ya dengan adanya program sekarang. Kemarin kan kita dikumpulkan oleh Pak Menpan bahwa sekarang ini yang namanya RB, reformasi birokrasi itu kan administratif, Mas. Bisa jadi RB-nya dapat A, angka kemiskinannya tinggi, gitu. Nah sekarang diubah, RB-nya itu RB tematik. Ya, yang akan datang ini reformasi birokrasi itu dapat nilai bagus kalau stuntingnya rendah. Jadi tematik, terus kemudian angka kemiskinannya rendah, inflasinya terjaga, dan seterusnya. Itu dampaknya betul-betul ini. Nah, kemudian dari situlah kemudian kami juga punya ide. Kemarin habis dari rapat baru kemarin dikumpulkan oleh Pak Menpan, Pak Anas. Nah, kemudian kita punya alamat. Jadi orang miskin ekstrem itu kita punya by name, by address-nya. Ya. Jadi saya bilang kalau misalkan si A orang itu nanti misalkan dia itu hobinya misalkan wirausaha, kemudian ya kita bantu jenis wirausaha yang apa yang mau dia geluti. Kalau dia itu peternak apa? Kalau misalkan dia peternak kambing, dia nanti kita kerjasama sama asosiasi peternak kambing. Kita beli di kambingnya dari peternak asosiasi di Magetan itu, supaya nanti dibimbing yang bersangkutan. Nah selama ini kan modelnya, kalau kita ini mau bantu kambing itu kan dibagi rata. Enggak kemudian Nah kita punya by name, by address. Kalau orang itu tidak punya jiwa itu, tapi jiwanya pekerja, ya diharapkan dia bekerja di tempat yang kita bantu, permodalan dan seterusnya. Jadi nanti dicari ekstrem itu apa dia? Pendampingan. Tadi betul-betul nanti yang bersangkutan bisa mentas secara substansi, tidak instan, tidak aspirin gitu ya. Dan itu sudah mulai, rencananya adalah mulai tahun kemarin. Ya, tahun-tahun yang akan datang. Tahun ini sudah, tahun yang akan datang kita genjot. Ya. Dan kan gini juga Mas Tri, tidak ada artinya kita ini membantu seseorang misalkan dengan modal, kemudian dengan ini ya dengan uang, dengan apapun, tapi ekosistemnya nggak dijaga. Oleh sebab itu kami di Magetan ini menjaga ekosistem itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus memihak pada rakyat gitu, sehingga kemudian UMKM itu tumbuh. Gitu. Ambil contoh sederhana aja. Ini saya contohkan berkali-kali. Saya waktu jadi bupati itu batik itu seragam Mas. Batik itu seragam setiap Kamis sama Jumat. Dan itu biayanya setiap tahun sekitar 2,9 miliar. Uang segitu bagi Magetan besar, ya kan? Dan kemudian karena uang nilainya besar, itu kan harus tender. Yang menang orang di luar Magetan. Jadi kita ini hanya dapat corak. Saya kemudian berpikir, loh gimana ini kok saya ada dapat gini, sudah keluar duit, kita tidak dapat apa-apa. Orang luar. Kemudian saya berpikir, loh kalau begitu begini, saya minta tidak usah seragam. Loh gimana Pak? Kan ada peraturan bupatinya. Loh
peraturan bupati kan bukan kitab suci gitu ya. Ya kalau sudah tidak relevan ya kita ganti gitu. Lah terus gimana Pak? Apakah harus seragam? Enggak Pak. Kalau gitu nggak usah seragam. Satu, kita tidak perlu biaya ya APBD. Yang kedua, saya yakin nanti akan tumbuh perajin-perajin baru. Bayangkan waktu saya jadi bupati baru itu 7 perajin hanya. Itu aja kembang kempis. Saya hanya membuat kebijakan sekarang Kamis Jumat tidak perlu pakai seragam batik. Tapi batik khas Magetan. Oh, gitu. Gitu aja. Jadi tetap batik. Batik tapi batik khas Magetan. Ya seperti ini. Bukan seragam ya. Ditunjuk. Coba bayangkan, cara berpikirnya kan sederhana aja Mas Tri. Kalau perempuan itu kan tidak mungkin punya batik satu. Di Padania mau kan, ya saya masa batiknya cuma satu. Kalau seragam kan cuma satu. Nah, nggak yang membiayai beli sendiri. Jadi rakyat itu sebetulnya atau nggak perlu kita itu membantu uang, harus membantu uang, enggak. Kebijakan, iya ekosistemnya dibangun. Jadi enggak perlu. Dan sekarang berapa Mas Tri? Sudah lebih dari 56 perajin. Baru ya? Iya. 6 dari 7 loh. Iya. Menjadi lebih dari 56 sekarang. Pak Bupati ini kan dulu lama juga sebagai sekjen di Kementerian Info gitu. Dan saya kira ini punya dampak positif untuk kemajuan satu daerah di era digitalisasi. Apa yang kemudian diterapkan dari pengalaman selama berkecimpung di Kementerian Kominfo itu? Iya, saya berusaha untuk membuat sistem pemerintahan yang berbasis elektronik itu diterapkan di sana. Ya, walaupun kendalanya juga besar ya, SDM-nya kan juga perlu tantangan yang ini. Tetapi usaha itu harus tetap dilakukan. Ambil contoh Mas Tri, pada waktu saya jadi bupati baru itu KTP itu masih antri pakai rafia gitu. Iya. Nah, kemudian akhirnya kemudian saya bilang, kenapa kok nggak dianukan ke kecamatan? Dan ini tersentral. Jadi orang Semagetan itu subuh pada ke situ. Enggak lagi, enggak lagi harus didistribusi diotonomkan di kecamatan. Malah sekarang di desa. Jadi sekarang itu anukan kependudukan itu sudah di desa untuk KTP dan seterusnya. Walaupun kemudian terkonek dengan dinas kependudukan. Jadi kemudian kita juga membuat layanan publik ya. Dan alhamdulillah Magetan termasuk yang memiliki layanan publik yang ke-40 sekian dari 514 kabupaten. Walaupun kita tidak punya uang, tapi layanan publik kita unik Mas Tri. Di pasar. Jadi pasar yang sepi, kemudian saya letakkan di situ. Dulunya tidak disetujui oleh Menpan, tapi saya jalan terus saja. Tapi karena jalan menjadi baik, kemudian diakui oleh Menpan, karena unik, ya. Jadi pasar itu dengan online itu kan semakin sepi, Mas. Nah kalau setiap hari ada orang ngurus izin sekitar 500 kan jadi rame. Iya kan, iya. Nah sekarang kita arahkan ke digital, ya, ke digital. Dan saya juga mengurangi, kan begini, kebanyakan Pemda itu yang saya kemudian saya seringkali bilang sama teman-teman di Pemda. Walaupun pemerintah pusat itu agak lambat membuat aplikasi, kita nggak usah membuat aplikasi sendiri. Jangan membuat silo-silo gitu ya. Nah, oleh sebab itu kemudian kita berhemat, kita nunggu aja apa yang dilakukan pemerintah. Ambil contoh misalkan sistem persuratan, misalkan dulu kita mau buat, akhirnya kita batalkan, tidak usah, kita nunggu aja di sana. Nah, kemudian sekarang Arsip Nasional akan punya aplikasi namanya Srikandi, ya kita pakai itu aja. Saya katakan gitu, biar kemudian kita ini tidak begitu banyak aplikasi yang ada di Indonesia yang membutuhkan uang, menghamburkan uang. Malahan disinyalir oleh Ibu Sri Mulyani berapa puluh ribu aplikasi di Indonesia itu dikumpulkan. Jadi belajar dari situ kemudian
saya kemudian mewanti-wanti pada teman-teman gitu ya. Jangan kemudian selalu penyelesaiannya harus membuat aplikasi, sementara membuat aplikasi. Jangan dulu gitu. Baik, luar biasa Pak Bupati ya, tadi terobosan di bidang digitalisasi gitu ya. Pak Bupati, digitalisasi ini juga selain meningkatkan produktivitas gitu ya, juga efektif untuk mencegah terjadinya KKN, kolusi nepotisme. Apakah ini juga akhirnya efektif di Magetan untuk mencegah korupsi, Pak? Jadi ambil contoh ya, ketika Pak Presiden mengajurkan untuk membuat e-katalog, UMKM masuk e-katalog, saya langsung mengharuskan setiap OPD harus belanja pakai e-katalog. UMKM kita dorong untuk e-katalog. Kenapa? Karena itulah salah satu cara memakmurkan tadi, ya, sehingga orang tidak ketemu secara langsung, tetapi pakai e-katalog malah justru bisa dibeli oleh pemerintah. Kan bisa jadi OPD itu belinya keluar kabupaten, luar ini. Dengan adanya e-katalog nanti kan bisa saya pantau. Harus belinya di mana ini, belinya di mana ini, gitu. Di markup Ponda ini ketahuan juga. Ya kan ketahuan, karena kan harganya juga sudah transparan kan. Ya, sehingga itu saya dorong betul. Jadi e-katalog itu malah Magetan itu awal-awal e-katalog itu kita menduduki ranking 3 se-Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah semakin ada kesadaran dari kabupaten lain, akhirnya kita tapi Magetan termasuk yang mulai awalnya gitu. Awalnya kita kesadaran itu. Kemudian juga mempercepat pencairan dana desa. Dana desa itu bulan Januari gitu sudah cair di Magetan. Oleh sebab itu kita termasuklah kalau tahun kemarin kita termasuk yang dapat penghargaan yang tercepat pencairan. Untuk tahun ini karena kabupaten lain semakin sadar juga sekarang ya masuk 10 besar yang tercepat. Gitu. Menarik tadi yang disampaikan Pak Bupati terkait upaya untuk meningkatkan UMKM. Nah, ini apalagi Pak Bupati yang sudah dilakukan, termasuk mungkin pedagang pasar tradisional ya, karena di Magetan juga banyak pasar-pasar tradisional. Apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan? Jadi kita memperbaiki pasar, di antaranya pasar baru itu, itu kita perbaiki. Terus kemudian di sekitarnya itu kita buat food court walaupun sederhana, yang dulunya kumuh menjadi tidak kumuh. Terus di alun-alun Magetan itu kita tata, malah kemarin kita serahkan gerobak, gerobak. Mestinya jumlahnya ada 63, kemarin baru kita serahkan 41, masih kurang 22 gerobak lagi. Dulunya begini Mas, di alun-alun Magetan itu dulu taruhlah UMKM yang jualan gitu ya. Itu dulu ramenya itu kalau ada dangdutan, terus alun-alunnya kan jadi kotor. Ramenya kalau ada rame-rame gitu, saya ubah, tidak boleh. Alun-alun itu harus setiap hari rame, jangan ramenya enek-enek gini. Bayangkan kalau ada keramaian kayak gitu ya rusak alun-alunnya. Oleh sebab itu saya ubah, tidak boleh lagi. Wayang, kecuali upacara tertentu kenegaraan kayak 17 Agustus gitu, ya boleh di alun-alun. Alun-alun kita buat nggak usah mahal, tapi bersih. Saya tata, saya rawat, terus bersih karena uang kita kan terbatas. Saya yakinkan pedagang, yakinlah nanti kalau alun-alun itu bersih, itu akan kemudian setiap hari orang akan ramai di sini, jenengan akan laku. Gitu. Dulu kumuh, dulu ada bedak-bedak tidur di situ. Saya larang setiap hari bawa pulang. Mau bawa geledekan setiap hari pulang jam 11 bawa pulang lagi, kecuali besoknya libur. Dan faktanya justru pembelinya semakin banyak. Gitu ya, Pak Bupati. Semakin banyak. Jadi dan kemudian mereka kita didik juga, tidak boleh
ada zat-zat yang membahayakan. Bebas dari 5P. Apa itu, Pak? Ya, pengawet, pengenyal, pemanis, ya, dan seterusnya. Dan itu dilatih sama dinas kesehatan. Jadi dilatih dan mereka kemudian kita kasih sertifikat bebas dari 5P. Pak Bupati, upaya lain dari pemerintah kabupaten adalah moratorium minimarket ya untuk membantu pedagang pasar eksis. Bagaimana ini perkembangannya? Oh ya, begini juga. Sebelum masuk ke situ, Mas, saya juga lupa ya. Ada juga sektor lain kami juga mendorong, misalkan begini. Sampai mohon maaf, lukisan aja di Pemda Kabupaten Magetan itu pelukis Magetan semua. Lukisan itu saya suruh turunkan semua. Pelukis-pelukis yang sarjana seni rupa itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan, kemudian tolong, saya tidak ngerti pendopo itu. Lihat yang cocok ini lukisan apa. Sampai di kamarnya, ruang kerja saya, sampai yang di sana. Saya kumpulkan itu bulan Maret tahun 2022. Kemudian nanti saya bayar anggaran perubahan tahun 2022. Saya gitu, kan ada waktu ya. Dia dikurasi. Jadi sekarang ini kemudian di Magetan itu lukisan yang asli, menggantung itu Magetan, dan mereka adalah sarjana seni rupa. Itulah cara kita menghargai mereka, itu seperti itu. Terus kemudian untuk minimarket, jadi begini, saya tadi seperti saya sampaikan, membantu rakyat itu tidak harus dengan melulu uang, harus menciptakan ekosistem yang baik. Bayangkan kemudian kalau kita mengasih modal usaha, kemudian ekosistemnya tidak diciptakan, itu kan tanda kutip kan akhirnya habis. Bisa membunuh. Gitu ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya begitu jadi bupati, saya moratorium, untuk toko modern. Saya anggap cukup. Bukan saya larang, saya moratorium. Yang sudah ada ya sudah. Saya anggap cukup. Biar masyarakat pasar itu kemudian hidup, gitu. Nah, hanya kemudian sayangnya toko modern itu belum mau bekerja sama dengan misalkan begini. Saya bilang, Mbok ya, toko-toko kelontong ini kemudian menghimpun diri, membuat satu kelompok misalkan koperasi, atau kalau pertanian itu gak poktan, terus kemudian atau desa bergabung bumdes-bumdesnya, mendirikan minimarket ini, sehingga uangnya itu juga keuntungannya juga masyarakat juga menikmati. Gitu, tapi masih belum. Ini besok Jumat ini dari toko modern saya tetap kukuh. Kalau itu miliknya masyarakat nantinya, itu saya bolehkan. Diizinkan. Tapi konsepnya adalah pasar modern yang dimiliki oleh beberapa toko modern yang dimiliki oleh UMKM lah, kira-kira begitu ya. Jadi saya berpikir gitu, kalaupun untung, Mbak ya, dibagi-bagi, jangan ini. Itulah. Dan sekarang ini toko modern di Magetan ini harus mau dititipi produk UMKM, walaupun dikurasi. Itu yang sudah ada ya, existing itu diminta untuk menampung hasil UMKM masyarakat produk. Itu ada sekarang sudah lebih dari 20 jenis yang sudah masuk kurasi, sudah lolos kurasi. Artinya barang-barang itu bisa dititipkan di situ. Pak Bupati, ini pertanyaan terakhir ya. Pak Bupati awalnya tidak mau jadi bupati gitu, dipaksa gitu. Dan kita tahu sejumlah kepala daerah kemudian terjerat kasus gitu ya. Nah, ketika kemudian terjadi sesuatu pada kepala daerah terjerat kasus, keluarga kayak apa Pak Prawoto ya? Ketika apakah wis tak bilangi nggak boleh ya misalnya begitu atau gimana Pak Prawoto? Boleh cerita ya? Ya memang dulu awalnya keluarga kan memang nggak boleh. Kemudian akhirnya membolehkan. Terus kemudian
saya juga kan saya juga ingin menjaga amanah ya Mas ya, Astri ya. Jadi memang niat awal saya jadi bupati itu kan ingin perubahan. Ya insya Allah lah saya itu kan sudah selesai ya. Mau cari apa? Sudah tuntas ya. Mau cari apa gitu ya. Oleh sebab itu saya ingin mengabdi ya, ingin adakan perubahan di sana. Nah, oleh sebab itu ya insya Allah saya juga sejak dulu dari posisi yang paling bawah sampai karir saya di Jakarta, saya tidak pernah merubah gaya hidup. Ya betul Tribuners ini kalau kita tahu Pak Prawoto dari dulu sampai sekarang ya begini nih orangnya kalem. Jadi tidak pernah menggaya hidup jangan karena begitu kita gaya hidup kita naik, ya itu biayanya mahal. Dan itu saya sadari betul, soal itu saya menghindari. Dan itu juga saya tanamkan kepada keluarga saya, sehingga kemudian tekanan-tekanan keluarga untuk itu menjadi semakin kecil, sehingga kemudian saya bisa tetap komitmen menjaga integritas saya. Nggak perlu ya, flexing ya, pamer harta itu nggak akan terjadi di keluarga. Enggak, insya Allah enggak. Ya. Baik Tribuners, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Suprawoto, Bupati Magetan. Saya yakin banyak inspirasi dan pelajaran yang kita bisa petik, dan kita yakin Magetan di bawah Pak Suprawoto yang tadi sudah disampaikan akan menjadi satu daerah lebih maju di masa mendatang. Demikian wawancara saya dengan Bapak Suprawoto, Bupati Magetan. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya bersama saya Tri Mulyono. Saya undur diri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.